pas kita udah sampai nih ke kamar ini, terus udah masih nangis nih kan, kita bertiga nih masih nangis. Terus aku nggak kuat itu langsung kayak kerasukan. Tapi pada malam itu sih aku dijemput ya sama abang aku, karena kayak bener-bener udah ini harus nggak bisa nih, harus pulang kayak udah tahu. Hello everyone, welcome back to Journalist Club Channel with me Fitra Arenwarin sebagai podcasternya hari ini. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan juga agak sibuk ya bintang tamunya. Dan bintang tamu kali ini tuh seleting atas angkatan sama aku, kelas 12. Ini dia Rohmawati Renhoran. Halo Ma, apa kabar? Hai, baik. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Rohma ini adalah salah satu anggota Paskibraka 2023 tahun ini. Dan juga Rohma ini salah satu siswa atau salah satu anggota Paskibraka yang ngebawa baki pas penurunan bendera. Nah, halo Oma, nih gimana perasaannya pas tahu dipilih buat ngebawa baki penurunan bendera? Yang pastinya sih seneng ya, terus ada rasa kagetnya juga kenapa bisa dipilih, terus sama rasa gak enakan juga sih ya sama teman-teman. Gak enakan? Namanya kenapa? Kayak gak enakan aja gitu sama teman-teman yang lain kan, karena ditunjuk jadi pembawa baki, itu aja sih. Boleh nggak Oma ceritain dari tahap Oma akhirnya latihan, terus seleksi tingkat sekolah SMA sekota Tual gitu, terus sampai akhirnya Oma kepilih, itu tuh gimana sih? Boleh nggak Oma deskripsiin biar teman-teman sepansa pada tahu juga? Jadi pertamanya itu kita lewatin tahap seleksi dulu nih di sekolah, terus udah habis seleksi di sekolah, kita lanjut ke salah satu kantor di Kota Tual, yaitu kantor Dispora, untuk lanjutin seleksi antar sekolah, antar SMA sekota Tual. Udah selesai seleksi di kantornya, terus nanti tinggal tunggu aja ditentuin kapan tanggal latihannya gitu. Terus itu kalau boleh tahu Oma full latihannya tuh dari kapan? Dari latihan di lapangan ya? Iya. Kalau untuk di lapangan sih kita latihan dari nggak sampai 1 bulan ya. Iya, nggak sampai 1 bulan, dari tanggal 22 Juli sampai hari H. Berarti pas Oma dan juga teman-teman tuh dikasih tahu sama pelatih stop latihannya tuh kapan? 1 hari sebelum upacara? Iya, dikasih space 1 hari sebelum upacara tuh disuruh untuk hari itu tuh hari untuk istirahat gitu, untuk lihat-lihat atau perhatiin fisik, pokoknya persiapan lah untuk besoknya hari H gitu. Terus Oma boleh ceritain nggak bagaimana tuh proses seleksinya, maksudnya kayak apa aja yang mau disiapin biar kepilih jadi anggota Paskibraka gitu? Mungkin teman-teman atau teman-teman yang pada nonton pengen ikut nih, jadi pengen calon. Yang pertama itu untuk mau masuk Paskibra ya, menurut aku sih siapin dulu gerakan, terus mental juga penting. Iya sih, mental tuh penting. Iya, karena kalau mental kamu nggak kuat biasa dibilangnya tuh mental kerupuk, itu nggak bakal jadi. Lo bakal kena mental guys. Kena mental. Jadi harus benar persiapan gerakan sama mental sih, itu yang terpenting sih menurut aku. Terus pas Oma latihan tuh berapa lama setelah latihan terus ditunjuk nih terus kamu tuh bakal jadi yang ngebawa baki penurunan gitu? Kalau itu sih sebenarnya udah lupa ya, tapi kayaknya 1 minggu sebelum hari hanya udah ditunjuk. Jadi nggak tahu, itu juga benar-benar kaget ya, seperti yang pertama tadi aku bilang, itu kayak kaget bener-bener ditunjuk kamu jadi bawa baki gitu. Terus kalau boleh tahu nih, dari beberapa sekolah dari SMA 1 tuh kepilih berapa orang?
Kalau nggak salah 13 orang. Oh my gosh. Sebenarnya Keren banget. 15 orang, tapi 2-nya provinsi. Oh, keren banget guys. Terus gimana nih coba Oma ceritain pas latihan di lapangan. Kan Oma latihannya di lapangan lo dari. Iya, di lapangan. Oh, ceritanya dari Oma kepilih terus gabung bareng teman-teman antar sekolah. Itu gimana cara ngebangun bonding kalian antar sekolah gitu? Maksudnya interaksi kalian dari yang kayak gak mau deket sampai yang kayak udah gak akrab banget gitu, gimana? Jadi yang pertama tuh ya, yang gue boleh jadi orang angkuh sama orang sombong. Soalnya kalau misalnya ada sifat itu yang gak bakalan deket sama orang-orang. Jadi menurut aku sih lebih kayak berteman aja sih, yang gak boleh angkuh gitu. Iya. Terus itu Oma berapa hari baru deket sama teman-teman yang dari sekolah gitu? Karena aku orangnya nggak kayak gitu, jadi ya cepet juga sih waktu untuk kenalannya. Terus itu Oma latihannya tuh kan tadi Oma bilang nggak sampai sebulanan ya? Iya. Nah setelah itu latihannya berapa minggu, terus itu kan Oma pasti nginap kan di asrama tuh? Iya. Itu latihan berapa hari terus dinyatain kayak oke, kita bakal nginap di penginapan. Gitu ya. Maksudnya itu latihannya berapa lama, setelah latihan terus di stop kita bakal ke penginapan gitu untuk istirahat. Kalau hitung harinya sih nggak hitung ya, tapi cepet. Cepet lumayan, karena kan paskibra itu harus benar-benar dibentuk banget, nggak boleh gak jadi nih, pokoknya ini harus jadi, mau apapun kan itu disiplinnya harus disiplin, diajarin. Jadi mau nggak mau harus jadi nih, benar-benar nih harus bisa tampil, harus bisa bagus. Kalau untuk berapa hari untuk masuk penginapan sih nggak tahu ya, tapi 3 hari, kalau nggak salah 3 hari atau 2 hari sebelum hari hanya tuh kita udah ngungsiin ke penginapan. Oh my god, seru nggak pas di penginapan? Seru banget karena aku orangnya strict parents ya, jadi nggak gampang buat diizinin keluar, gak gampang ya. untuk diizinin keluar. Jadi sama dong kita. Pertama kali itu pertama kali nginep kayak satu atap sama orang lain Teman-teman. gitu, sama teman-teman. Jadi seneng banget pas di penginapan itu. Nah, Oma boleh nggak ceritain tuh pas latihan di lapangan itu kayak apa sih, kayak enak dan gak enaknya gitu? Maksudnya kayak plus minusnya latihan. Kalau plusnya ya apa ya, dari paskibra ini sih kita kayak udah belajar banyak hal, dari disiplin, tata krama, sopan santun. Terus minusnya cuman ya latihan di bawah matahari aja sih kalau menurut aku. Itu kayak kebayang tuh panas matahari dari lapangan tuh. Kalian latihannya dari pagi kan? Iya, dari pagi jam Oh my god. jam 6 itu udah siapan dari rumah, nanti bakal dijemput. Ih, seru dong. Terus itu kena matahari tuh kalian pakai sunscreen tuh gak yang ngaruh gak sih? Kalau di aku sih sunscreennya gak ngaruh ya, tapi nggak tahu dia lain. Matahari di lapangan tuh kayak panas banget. Iya, panas banget, kayak satu orang tuh satu matahari gitu. Jadi kayak benar-benar sampai sunscreen aja nggak mampu untuk nahan gitu. Iya, ngehandle panasnya matahari. Oh my gosh. Bener-bener belang gitu. Terus gimana nih? Aku terlupa tanya. Terus bagaimana tuh first impression orang tua Rohma pas tahu Rohma ngebawa baki penurunan bendera gitu? Jadi maaf ya, di sini aku cerita sedikit. Jadi nggak apa-apa, cerita aja. Iya, jadi aku ditunjuk untuk bawa bakinya tuh pas sore, udah latihan mau selesai nih, mau pulang. Iya, mau Break.
break itu untuk pulang gitu, terus ditunjuk jadi bawa baki, terus kayak kaget kayak oh my god ini aku bawa baki gitu. Terus pas pulang udah sampai di rumah, terus aku nih kayak oh my god kayak masih nggak nyangka aja gitu. Terus Tapi senang. iya tapi seneng banget, itu nggak bisa ditanya lagi. Terus pas pulang ketemu nih sama mama, terus mama kayak kaget kayak ih kayak anak aku tuh Kayak bangga gitu. iya bangga bisa sampai jadi bawa baki gitu. Iya. Terus boleh nggak Oma ceritain fase-fase dan juga tahap-tahap latihan dari seleksi sampai kayak yang tadi aku bilang tuh, sampai latihan gitu, biar teman-teman yang belum pada jadi anggota paskibra biar pada nyiapin dari sekarang gitu. Oh jadi Maksudnya apa sih yang perlu disiapkan dari sekarang gitu? Oh ya. Jadi kalau mau disiapin tuh lebih ke gerakannya ya, harus belajar dulu gerakan dasar-dasarnya, dasar-dasar PBB kayak gerakan tangan, kaki, terus juga jalan di tempatnya, terus kiri, hadap kanan, kan? iya hadap kiri, hadap kanan dan sebagainya. Nah, tadi kan Oma bilang nggak sampai berapa mingguan kan Oma dan teman-teman udah pada dikasih tahu bakal minggat ke penginapan kan. Iya. Nah, pas ke penginapan tuh rasanya gimana? Seru gak? Boleh ceritain dong kesehariannya di penginapan. Kalau boleh tahu di penginapan mana sih? Di itu penginapan Anugrah Oh, di yang UN. di UN itu ya? Iya iya. Terus ceritain dong. Jadi Sekamar berapa? Aku penasaran banget, sekamar tuh berapa orang? Jadi sekamar itu ada yang 3, ada yang 2. Jadi yang 2-nya tuh ya aku termasuk bagian kamar yang 2 orangnya, pembawa baki. Bawa baki pagi sama bawa baki sorenya itu 1 kamar 2 orang. Terus yang lainnya tuh 3 orang gitu. Terus kalau boleh tahu nih, sebelum kita masuk ke inti cerita yang lebih dalam nih, yang bawa baki pagi itu siapa? Cewek juga? Iya cewek. Yang bawa baki pagi itu Vika, temen aku, sekolahnya tuh di SMA 7. Kalau ngebawa baki sore tuh Oma ya? Iya. Nah, ini tuh dari tadi tuh aku tuh sampai excited banget biar kayak masuk ke dalam topik ini guys. Nah kan Oma kan berapa orang kalau boleh tahu? Yang Apa tuh? Yang itu paskibra berapa orang totalnya? Oh, paskibranya 35 ya kalau nggak salah. Sebenarnya sih udah lupa juga Udah sih. lama guys, karena Iya. sebenarnya FYI kita tuh udah mau podcast tentang ini nih. Tapi berhubung kita berdua ini juga agak sibuk sama tugas sekolah yang numpuk, dan FYI kita juga baru balik studi banding dari Ambon. Iya. Dan kita tuh nggak ada waktu buat podcast, jadi kita baru sempetin ya hari ini. Iya. Maafkan guys. Jadi maaf banget kalau pertanyaannya apa, aku udah lupa Iya, jawaban-jawabannya. soalnya udah Lama juga. lama guys. Iya. Oke, balik lagi ke pembicaraan kita. Nah, kan kalian satu asrama kan 35 orang kurang lebih kan, sama Iya. Pemina juga. Iya. Pelatih maksudnya. Pelatih kalau nggak salah tuh 8 orang. 8 orang. Ada pelatih ceweknya juga. Iya, ada pelatih ceweknya 1. Nah, sebelum kita masuk ke cerita yang ini mengenakan, kita harus spill dulu nih menu-menu makanan pas pagi. Kalian makan apa? Kalau pagi sih sarapan kue. Kuenya tuh nggak menentu gitu, jadi setiap hari tuh kuenya tuh beda-beda. Terus Gak pokoknya apa-apa, tuh asalkan enak. jangan kue yang kayak ada. Kamu tahu nggak kue yang di kampung-kampung tuh yang kayak pakai apa namanya pewarna gitu? Oh enggak. Tiga. Kamu tahu nggak yang itu kue pakai cetakan terus pakai pewarna terus pakai tangan terus kayak dicap gitu teng gitu. Nggak tahu. Lucu. Jadi Yang pasti kuenya elit ya guys. ya elit. Terus enak-enak juga kuenya. Yang paginya tuh sarapan kue sama minum teh. Kalau siangnya itu makanan siang ya makanan berat kayak nasi, ikan, ayam, kadang juga ayam, Seru sayur, banget, iya. Anjay. Terus Buat teman-teman harus masuk paskib nih. Harus menunya sih. enak. Terus untuk
kalau sore itu sama kayak pagi kue-kue gitu, teh Kayak juga. dessert gitu ya. Jadi kenapa minumannya tuh harus teh? Tuh karena untuk menambah imun tubuh gitu supaya kuat gitu. Terus makanan yang menurut Oma tuh kayak enak banget gitu. Makanan siang itu paling suka sayur sup. Kenapa? Suka? Enak aja gitu. Nah, terus kalau pas makanan pagi kayak kue tuh lebih suka kue apa? Kue tuh ada, tau nggak sih kue yang kayak terang bulan yang mini itu lah. Ada ikannya Ada- juga. Ikan sama. Iya, ikannya kue ikan cara, sama guys, iya kue iya iya. cara. Yang ikan sama itu chili gitu. Iya, itu cara, enak kue sih. cara. Terus Jadi, sama aku juga suka makan itu kue cara. iya, sama donat keju itu paling top sih menurut aku. Donat keju Iya. juga enak. Nah, kita balik lagi ke cerita yang pasti teman-teman juga pada nungguin. Kan kalian seasrama kan 35 orang nih. Iya. Itu kamarnya boleh tahu kamarnya ada berapa kamar? Kamar sih kurang tahu ya. Kamar ada jumlah kamar berapa itu kurang tahu. Nah, itu ada gak sih cerita atau kejadian yang dilalui Oma bareng teman-teman yang mengerikan? Ada nggak? Ada. Tapi kalau untuk aku sendiri sih belum pernah ya Ketemu langsung. ketemu dengan hal-hal yang begitu. Tapi teman aku ada yang lihat gitu. gosh. Serem ya. Terus awal mau diceritain nih. Mau dong, pasti teman-teman bakal mau di-spill ya. Jadi aku tunggu ya, nanti aku cerita bagian depannya dulu, nanti baru kita Oke. flashback ke belakang. Jadi saat selesai acara penurunan benderanya itu, kita kan pulang nih, pakai bis kan, bisa laki-laki satu bis, Perempuan ya, satu- perempuan satu satu bis. bis. Terus pas kita balik ke penginapan itu, dari lapangan menuju ke penginapan itu, pelatih kita muter lagu sedih nih, karena kayak udah mau berpisah nih, jadi Iya. kayak putar lagu sedih buat, terus kayak nggak tahu ya di bis cowok gitu gimana, tapi di bis cewek tuh nangis kejer parah, kayak bener-bener semua tuh pada nangis karena kayak nggak mau pisah, karena kayak Iya. udah kayak saudara sendiri Walaupun gitu. nggak sampai sebulan ya. Iya, walaupun gak sampai sebulan, tapi kayak udah kayak dianggap kayak saudara kebersamaannya sendiri. tuh dapat Iya, banget. dapat banget. Jadi nggak mau pisah. Terus aku juga sampai yang nangis-nangis sampai sesegukan gitu. Ada juga yang beberapa sesegukan. Terus pas kita sampai ke penginapan itu, Itu tuh pertama kali kalian ke penginapan atau udah berapa kali? Maksudnya itu first time kalian datang ke penginapannya atau udah beberapa kali gitu? oh itu first time ke penginapan itu. Aku juga baru tahu. Berarti orang-orang di sana pengen kenalan guys. Iya, aku juga ini baru tahu tentang penginapan itu. Terus pas kita udah sampai ke penginapan tersebut, kita ada beberapa cewek nih yang masih nangis, termasuk aku masih nangis. Terus kita, dan pada saat itu malam Jumat, Oh my god. maghrib. Aku gak bisa bayangin kalau itu aku di posisi kalian tuh gue nggak tahu lagi. Terus terus di penginapan itu ya lampunya, tahu nggak sih lampu yang kuning gitu? Oh my god, kayak jadul banget saya sih. Iya, jadi kayak gimana ya? Jadi kayak Mata feel seremnya tuh nambah gitu. Karena efek dari lampunya juga mendukung. Iya di ini gitu ya. Iya, terus pas kita udah sampai ke penginapan, itu kayak udah beberapa nih, ada yang udah berhenti nangis. Terus kalian pas dikasih tahu kalian bakal di penginapan ini nih gitu. Itu gimana tuh? Perasaannya? Iya, maksudnya pertama kali kalian lihat dan juga kalian tahu kalian bakal tinggal di ini nih, penginapan ini nih gitu. Itu kalian feedbacknya bagaimana? Karena aku nggak tahu ya cerita penginapan itu kayak gimana, tapi ada satu temen aku nih yang udah pernah nginep di penginapan itu sebelumnya. Oh, jadi dia punya ini ya pengalaman. Cerita, iya, Iya, pengalaman. Terus dia kayak cerita ke kita tentang pengalaman
gitu. Horornya. Iya, horornya di penginapan itu. Terus kita kayak, oh ya udah nggak apa-apa deh, pokoknya kayak kuatin diri aja gitu, supaya nggak boleh takut. Pasti kalian pada mikir kayak nggak apa-apa karena ini kan kita rame-rame juga. Iya, terus jadi kayak ada pelatih juga kan. Iya, Jadi ada nggak pelatih mungkin juga. kayak hal kayak gitu. Iya, nggak terlalu mikirin ke hal-hal yang begituan. Terus kelanjut ya, pas udah sampai di penginapan. Nah, yang aku ceritain tadi, aku kan sekamar 2 orang ya. Terus Dua aku orang sama, doang? iya, yang untuk pembawa bakinya 2 orang. Oh, jadi Oma sama siapa yang tadi? Vika. Oma sama Vika tuh cuman berdua di kamar. Di kamar, yang lainnya tuh 3 orang. Iya, Ada 2 banget, kamar anjir. yang 2 orang. Iya, ada 2 kamar yang terus? 2 orang, yang sisanya tuh 3 orang. Terus udah pas sampai di penginapan itu, jadi aku sama Vika kan udah masuk. Terus ada teman aku satu lagi ngikut kita gitu, kayak Jadi kayak kalian nggak tahu ada teman kamu satunya yang ngikut dari belakang? enggak, kita Atau pada yang enggak, kita jalan sama-sama ini ke kamar. Oh, Kita bertiga nih bertiga jalan. kan? Iya, bertiga sama-sama jalan ke kamar, kayak kayak aku mau duduk dulu nih di kamar kalian gitu kan. Jadi Oh, ngikut iya, nih, oh, iya. sama-sama. Terus udah kayak kita bertiga nih kayak masih nangis juga. Terus pas udah sampai, Padahal nangisnya lama banget aja. bayangin dari depan penginapan sampai ke Padahal kamar masih belum nangis. bisa loh. Iya, padahal besoknya tuh masih di penginapan. Iya Tapi kayak sih. nggak tahu kenapa malam itu nangis lama selama itu. Terus pas udah sampai di kamar, kita nih kayak, Terus bentar-bentar. apa tuh? Terus kalian pas turun dari mobil tuh kalian ngerasa gak sih kayak feel-nya beda gitu? Kalau untuk aku sih enggak ya, teman Kena- aku. Teman aku nih yang ngerasa feel-nya beda gitu. Terus pas kita udah sampai nih ke kamar ini, terus apa ya, udah masih nangis nih kan, kita bertiga nih masih nangis. Terus teman aku nih bercanda gitu, aku nih mau minum gitu kan. Iya. Terus kayak kita bertiga nih ketawa, terus lanjut tangis lagi. Pas teman aku nih bercanda kedua kalinya, terus kita ketawa nih. Terus teman aku Vika yang bawa pagi itu udah berhenti, terus aku nih ikut berhenti. Terus teman aku yang Satunya. ini gak berhenti ketawanya. Terus pas kita udah diam, Jadi dia tuh ketawa terus-terusan gitu. iya, ketawa terus-terusan. Jadi kayak nggak berhenti kan, karena aku sama Iya, anjir aku merinding. temen aku ya, sama aku nih udah berhenti, Vika itu ya sama aku udah berhenti, si temen aku satunya nih nggak berhenti nih, masih lanjut Terusan. ketawa. Terus kayak temen aku Vika nih udah rasa feel-nya beda gitu ya. Dan udah notice tuh. Iya, karena udah pasti kayak iya, udah kerasukan. Iya, nih. udah kerasukan. Jadi kayak temen aku cepet-cepet tuh buka pintu kamarnya. Terus kayak aku kayak pertama tuh aku nge-lag, kenapa nih, kayak kenapa. Terus aku kayak udah, terus kayak kebuka pikirannya, langsung ikut temen aku Vika ini lari keluar kamar. Aku nggak bayangin kalau kamu nggak notice. Itu kayak udah langsung si pingsan. Makanya cekek leher. terus pas untung pada saat itu juga pelatih aku tuh masih duduk di luar kamar, Masih jadi stay kayak di- masih rasa aman gitu juga. Tapi kalau Itu cerita kalau boleh tahu tuh siang atau malam atau Malam. maghrib? Oh my god. maghrib. Terus tapi kalau cerita di sini tuh kayak nggak rasa seremnya, kayak malah lebih kerasa lucu gitu. Kalau kalau ingat-ingat cerita waktu itu. Flashback kan. Mm-mm. Terus Pas udah kan ya, terus kayak pelatih kita tuh kayak panggilin semua anak-anak untuk keluar dari kamar nih, kayak nggak boleh ada yang duduk di kamar. Pokoknya nggak boleh ada yang sampai duduk di kamar, apalagi sendiri. Jadi kayak udah semua udah keluar nih, kayak oh ya duduk dulu di tempat, kita diarahin semuanya di tempat makan di penginapan tuh kan, udah diarahin kita makan dulu. Nah, terus pas selesai makan, kita tuh disuruh untuk bentuk lingkaran gitu. Iya. Bentuk lingkaran. Terus pas sudah selesai makan, kita disuruh nih kayak Terus yang tadi ketawa ikut juga? enggak, itu masih kerasukan. Oh my god, jadi Oma sama Vika ngebiarin dia sendiri Iya, di nanti- dalam. Jadi nggak ngasih tahu tuh pelatih. Kalau Enggak, udah ngasih tahu. Dan pelatih
Tapi kalian masih sempat santai makan. Iya karena Gak biarin dia di dalam. Iya. Oh my god, Tapi di dalamnya tuh ada pelatih yang ngejagain. Oh. Bukan ditinggalin sendiri Oh my gitu God. aja, enggak. Udah ada Gue kira. enggak, kalau ditinggal sendiri tuh kayak gimana sih? Terus pas kita lanjut udah selesai makan ya, kan masih bentuk lingkaran. Terus disuruh nih sama pelatih perempuan kan, pelatih perempuan yang ngejagain kita Iya. makan tuh disuruh yang agama Islam sendiri, yang agama Kristen Protestan sendiri, agama Kristen Katolik sendiri untuk berdoa kan. Terus Oh jadi itu udah- kalian selesai makan before makan. Iya, before makan. After Guys. Iya. After makan terus udah disuruh bentuk lingkaran sesuai agamanya. Terus disuruh berdoa nih supaya teman kita yang di dalam tuh cepat sembuh gitu. Terus Cepat keluar itunya. Iya. Dan tahu nggak, pas kita lagi berdoa, teman aku ini yang satunya yang sama-sama dengan kita untuk berdoa ini udah teriak kayak aku nggak kuat itu langsung kayak ikut kerasukan. Ya Allah. Dan mulai dari situ langsung Lu pada takut gak? Pas takut ngeliat banget tuh dong. anak. Karena kayak kerasukannya tuh benar-benar kayak ada yang teriak, ada yang Itu pas waktu itu satu doang atau lebih dari satu? lebih dari satu. Kalau nggak salah 7 orang Itu bersamaan. bersamaan. Dan itu yang kayak yang bener-bener kemasukan yang banting-banting ya, yang yang kayak Parah banget. pokoknya kayak nggak bisa tenang gitu, kayak gerak gitu. Terus Jadi kayak untuk pelatih kita sih agak pusing yang ngurusinnya karena lebih dari satu nih yang kerasukannya. bingung juga mau ngatasin yang mana tinggal mana. Dan itu kita dan pada saat itu ya kayak udah nggak bisa nginep lagi nih penginapan itu, disuruh nih untuk ngumpulin barang-barang di kamar. Terus? Untuk balik ke rumah masing-masing. Ada yang dijemput, ada yang Terus pas malam itu kalian dipulangin? iya dipulangin. Nggak Malam itu balik langsung lagi, nggak balik lagi. Terus udah benar-benar disuruh siapin barang-barangnya ya, prepare ya barang-barang di kamar semua. Dan teman cowok aku cerita ya, pada saat dia balik ke kamarnya itu sabunnya itu ya tertata rapi di kamar mandi. Terus apa yang gak rapi coba? Terus kayak nggak tahu, pokoknya tuh kayak serem banget. Terus pas udah selesai prepare nih, tunggu di depan. Terus ada keluarga yang jemput, ada tunggu nanti bisnya yang nganter sama pelatih gitu. Tapi pada malam itu sih aku dijemput ya sama abang aku, karena kayak bener-bener udah ini harus nggak bisa, ini harus pulang. Kayak udah telepon abang aku terus disuruh jemput ya langsung pulang gitu. Terus akhirnya kalian juga bakal balik ke asrama itu? Enggak, Atau enggak? udah nggak balik lagi. Terus Ya nginepnya pulang. di asrama mana? Enggak, itu langsung udah balik ke rumah masing-masing. Sampai hari H atau bakal pakai asrama yang lain? Enggak, itu kan udah selesai. Udah selesai acaranya. Oh, Udah selesai acaranya malamnya tuh baru kemasukan gitu. alhamdulillah sebelum. Iya. Kalau sebelum mah kirain. udah pusing banget itu. Udah pusing banget. Terus pas udah disuruh pulang ya, itu nanti dikabarin lagi kan, biasanya kalau udah selesai begitu ada acara perpisahannya. Iya, seru banget. Iya, guys. terus selesai itu 2 hari setelah hari hanya atau 1 hari setelah hari hanya. Oh itu kan hari Jumat ya, hari Kamis ya. Kan tadi malam Jumat ya. Oh, Berarti iya. hari Kamis dong hari hanya. Iya. Terus hari Minggunya baru acara perpisahan. Gitu di pantai. Ih, seru banget. Jadi itu untuk 2 hari kalau nggak salah disuruh istirahat di rumah dulu, baru setelah itu acara perpisahannya di pantai gitu. Oh my god. Agak lumayan ya. Iya, serem pokoknya malam itu tuh kayak feel-nya dapat banget sih seremnya. Karena kayak mendukung juga penginapannya, kayak menurut aku sih ya, untuk pandangan aku untuk penginapannya tuh juga kayak penginapan lama gitu.
Kalau soalnya itu gue angkat tangan guys. Terus tadi kan kita udah masuk ke feel yang dalam banget. Sekarang nih boleh Mas feel boleh nggak pas acara perpisahannya seru-seruan di pantai? Itu kalian ke pantai mana, Paspan atau? Iya, Paspan, Pasir Panjang. Paspan tuh selalu laku guys. Iya, karena emang pantainya tuh bagus. Ya, jadi buat teman-teman di luar tual harus cobain ke pantai Paspan. Oke, lanjut. Jadi pas malam sebelum pas hari sebelum perpisahan tuh kan malamnya tuh pesta rakyat. Jadi kan biasanya tuh kan yang untuk paskibraka itu selesai upacaranya kan malam Ramatama ya. Jadi tapi kita diganti nih ke pesta malam rakyat untuk jadi seru-seruan bareng. Iya, seru-seruan bareng sama masyarakat. Terus masyarakat juga bisa nonton, terus ada ngundang artis juga buat nyanyi-nyanyi. Jadi setelah itu besok paginya kita disuruh ngumpul nih ke lapangan kan, di lapangan untuk tunggu bis supaya kita ke pantai nih rame-rame untuk acara perpisahan. Dan itu tuh seru banget. Kita kayak datang terus duduk-duduk, terus kita kayak gali-gali gitu loh meja kayak bundaran nanti bakal didudukin gitu iya. Kayak lucu-lucuan, terus bercandaan, terus mandi bareng, kak bener-bener hari terseru terakhir untuk ketemuan. Yang terakhir nih Oma, boleh gak kasih pesan-pesan buat adik-adik calon paskibra nih buat kedepannya bakal mencalonkan diri buat jadi paskibra nih? Yang pastinya sih terus tips and triknya dong Kak Oma. Yang pastinya sih tetap semangat ya. Terus banyak belajar juga tentang gerakan-gerakan dasar, ngelatih mental. Iya sih. Kalau tips and triknya sih kayak tadi sih kayak belajar gerakan-gerakan supaya terus itu diperbagus juga gerakan-gerakannya. Terus itu kalian ngetes otak gak? Maksudnya pengetahuan umum. Oh iya, jadi tes untuk masuk paskibranya ada 2, offline dan online. Jadi untuk online itu tes pemikiran kita gitu, pengetahuan kita. Iya, pengetahuan tentang PKN, iya pokoknya umum gitu, tentang pelajaran-pelajaran. Oh, itu aja. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kita sharing nih buat teman-teman. Dan terima kasih udah nonton video kita. Stay tune buat episode berikutnya. Bye bye.